Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinan Sabila dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B, NIM 102230057. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzan, MSI. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi, yaitu yang pertama ada materi prinsip dasar epistemologi Islam. Yang kedua, Islam sebagai pengetahuan ilmiah dan produk budaya. Dan yang ketiga ada model penelitian hukum Islam. Untuk materi yang pertama itu membahas prinsip dasar epistemologi Islam. Islam epistemologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Ditinjau dari segi etimologinya, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti teori uraian. Ataupun alasannya, adapun menurut terminologinya, epistemologi berarti ilmu falsafah tentang pengetahuan atau falsafah pengetahuan. Di sisi lain, Abu Ahmadi dalam buku Filsafat Islam mengatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat dasar ruang lingkup, peragapan-peragapan, dan dasar-dasar serta reliabilitas umum pengetahuan pembahasan. Untuk mengenai epistemologi, dimulai dengan penjelasan sains ilmu dan beberapa opini. Istilah ilmu dalam epistemologi Islam mempunyai kemiripan dengan istilah sains dalam epistemologi barat, sebagaimana sains dalam epistemologi barat dibedakan dengan knowledge. Ilmu dalam epistemologi Islam dibedakan dengan opini. Adapun objek kajian dalam epistemologi yaitu ilmu pengetahuan logika dan metode tepian. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menyebarkan agama Islam. Menurut bahasa, kata Islam berasal dari kata Islama yuslimu, yang berarti keselamatan, perdamaian, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan definisi epistemologi dan definisi Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa epistemologi Islam adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu-ilmu pengetahuan Islam dalam upaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk struktur epistemologi Islam ada 3, yaitu yang pertama ada bayani. Bayani yaitu pemikiran yang menekankan pada otoritas teks atau nas. Yang kedua ada irfani. Irfani yaitu pemikiran yang mengacu pada pengetahuan yang dihadirkan. Dan yang terakhir ada burhani. Burhani yaitu pemikiran yang bersandar pada kekuatan rasio atau akal sumber pengetahuan. Dalam Islam yaitu 1. Pengetahuan melalui wahyu, 2. Pengetahuan melalui engkau, dan 3. Pengetahuan melalui indera. Prinsip dasar epistemologi Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prinsip mempunyai arti asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dalam ajaran berfungsi sebagai sandaran untuk mengembangkan teori-teori. Dalam ajaran Islam itu yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dalam kajian epistemologi Islam dijumpai beberapa teori tentang kebenaran, yaitu yang pertama ada teori korespondensi. Menurut teori ini, suatu posisi atau pengertian itu benar-benar adalah apabila terdapat suatu fakta bersesuaian yang beralasan dengan realistis yang serasi dengan situasi aktual, maka kebenaran adalah sesuai dengan fakta dan sesuai yang selaras dengan situasi akal. Untuk yang kedua, teori konsistensi.
Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan atau judgement dengan suatu yang lain, yaitu fakta atau realistis, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Untuk yang ketiga ada pragmatis. Teori pragmatis mengemukakan benar tidaknya suatu ucapan dalil atau semata-mata tergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan dalil atau teori tersebut bagi manusia itu untuk berfaedah dalam kehidupannya. Untuk materi yang kedua, materinya membahas tentang Islam sebagai pengetahuan ilmiah dan produk budaya. Untuk kebudayaan itu adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda-beda, seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, dan adat istiadat yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan adalah warisan sosial atau tradisi. Kebudayaan adalah cara aturan dan jalan hidup manusia. Untuk unsur-unsur kebudayaan itu ada 7. Yang pertama, sistem religius. 2. Sistem organisasi kemasyarakatan. Ketiga, sistem pengetahuan. Keempat, sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Untuk yang kelima, sistem peralatan hidup dan teknologi. Dan yang keenam, sistem bahasa. Terus yang terakhir ada kesenian. Untuk fungsi-fungsi budaya, yang pertama ada batas. Budaya berperan sebagai penentu batas-batas. Artinya, budaya itu menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya. Yang kedua, ada identitas. Budaya memuat rasa identitas suatu organisasi. Dan yang ketiga ada komitmen. Komitmen, budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Untuk yang keempat ada stabilitas. Untuk stabilitas, budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial karena budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenal apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan. Untuk yang kelima, ada pembentuk sikap dan perilaku. Budaya bertindak sebagai mekanisme alasan yang masuk akal, serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku. Islam itu sebagai pengetahuan ilmiah. Arti dan perbedaan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat, yaitu satu, untuk pengetahuan itu menurut Dr. M.J. Langhoff mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah kesatuan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Pengetahuan itu sendiri pada garis besarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan pengetahuan huduri atau knowledge by present, dan yang kedua itu adalah pengetahuan usuli atau knowledge by correspondence. Terus yang kedua ada ilmu. Ilmu adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmun, yang berarti tahu atau mengetahui. Menurut Baharuddin Salam dan bukunya Filsafat Manusia atau Antropologi Metafisika, ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan mengenai sesuatu hal tersebut atau objek yang memberikan kesatuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab-sebab daripada hal atau kejadian itu. Untuk yang ketiga ada filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Arab. Orang-orang Arab sendiri mengambilnya dari bahasa Yunani. Filosofi. Dalam bahasa Yunani, filosofi itu merupakan kata majemuk yang terdiri dari philo dan sophia. Kata Prof. Insinyur Pujawidya, philo itu artinya cinta dalam arti seluas-luasnya, sedangkan sophia itu artinya kebijaksanaan. Untuk
untuk kriteria metode ilmiah dalam meneliti mempunyai kriteria serta langkah-langkah tertentu dalam bekerja. Misal gini, kriteria berdasarkan fakta. Untuk langkah-langkahnya itu memilih dan mendefinisikan masalah. Terus ada kriteria berkas dari prasangka. Untuk langkah-langkahnya, survei terhadap data yang tersedia. Terus kriteria menggunakan prinsip-prinsip analisis. Langkah-langkahnya memformulasikan hipotesa. Ada juga analisis. Langkah-langkahnya membangun kerangka analisa. Terus yang terakhir itu ada menggunakan hipotesis. Untuk langkah-langkahnya mengumpulkan data primer. Lanjut, untuk materi yang ketiga yaitu model penelitian hukum Islam. Metode itu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan suatu cara untuk memahami subjek atau objek penelitian untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penelitian itu merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Di dalam sebuah penelitian ilmiah, ada beberapa karakteristik yang menjadi acuan kita dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun karakteristik tersebut meliputi sistematis logis dan empiris, redukatif, replikable, dan transmittable, serta memiliki kegunaan. Untuk karakteristik yang pertama yaitu sistematis. Sistematis di sini dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah itu harus runtut atau berurutan tahapan-tahapannya. Seperti misalnya dalam sebuah penelitian itu pasti diawali dengan pendahuluan, kemudian tinjauan teoristis, pembahasan, dan diakhiri dengan penutup. Nah, inilah yang disebut dengan tahapan-tahapan penelitian. Jangan malah dibalik, penutupan duluan, pendahuluannya malah belakangan. Untuk yang kedua, kemudian yang namanya penelitian itu harus bersifat logis dan rasional. Jangan sampai kita itu melakukan suatu penelitian yang tidak masuk akal. Misalnya melakukan sesuatu penelitian yang berkaitan dengan efektivitas guna untuk memenangkan. Terus kemudian untuk penelitian yang ketiga itu harus bersifat empiris. Empiris ini dikatakan sebagai sesuatu yang nyata. Jangan sampai kita itu melakukan suatu penelitian untuk suatu permasalahan yang tidak terjadi atau untuk sesuatu yang tidak nyata. Untuk karakteristik yang keempat yaitu redukatif atau menghilangkan keraguan. Cara untuk menghilangkan keraguan di sini artinya hasil dari sebuah penelitian yang kita lakukan itu haruslah dapat memberikan kepastian atau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita tuangkan dalam rumusan permasalahan. Maka yang perlu teman-teman ingat, jika di dalam rumusan masalah itu ada 2 pertanyaan. Misalnya gini, pertanyaan 2 jawabannya bisa 3, 4, atau 5, atau bahkan sebaliknya. Di rumusan permasalahan yang ada 2 pertanyaan, yang ingin kita jawab di bagian kesimpulan malah tidak ada jawabannya. Terus kemudian untuk karakteristik selanjutnya, yaitu replicable dan transmittable. Yang artinya itu sebuah penelitian yang harus bisa ditinjau ulang atau dapat dilakukan penelitian lainnya dengan subjek yang berbeda dan penelitiannya itu harus dapat dipahami dan bermanfaat bagi peneliti lainnya yang sedang melakukan penelitian seperti dalam sebuah penelitian. Terus biasanya kita itu merujuk penelitian terdahulu yang memiliki objek yang sama atau yang serupa dengan untuk karakteristik yang terakhir. Tentunya sebuah penelitian itu harus memiliki kegunaan. Jika tidak memiliki manfaat ya untuk apa dilakukan, ya kan? Sebuah penelitian itu dan jika dalam skripsi biasanya manfaat ditujukan untuk kepentingan praktis, kepentingan akademis, maupun kepentingan-kepentingan lainnya porno. Kemudian, berdasarkan tujuannya, penelitian itu dibagi lagi menjadi penelitian eksploratif dan penelitian verifikatif.
Untuk penelitian pengembangan eksploratif itu merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Adapun penelitian verifikatif merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu yang telah ada. Dan untuk penelitian yang terakhir yaitu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Setelah kita membahas metodologi penelitian secara umum, sekarang kita ke metodologi penelitian hukum. Untuk metodologi penelitian hukum itu didefinisikan sebagai suatu penelitian yang objek kajiannya itu adalah hukum. Baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis, maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakatnya atau yang disebut sebagai empiris. Jadi, metodologi penelitian hukum itu pada asasnya sama dengan metodologi penelitian. Pada umumnya yang membedakan adalah objek yang diteliti yaitu seputar objek atau permasalahan hukumnya. Baik penelitian hukum yang sifatnya dogmatis maupun penelitian hukum yang sifatnya empiris. Apa yang dimaksud dengan penelitian dogmatis itu? Penelitian dogmatis itu merupakan penelitian hukum yang objek kajiannya adalah peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis seperti misalnya penelitian akan keberlakuan asas-asas hukum pada sebuah peraturan tertulis. Dan penelitian dogmatis ini disebut juga sebagai penelitian doktriner, normatis atau penelitian kepustakaan, ya. Adapun untuk penelitian hukum empiris itu merupakan penelitian hukum yang meneliti bekerjanya ukuran di dalam masyarakat. Misalnya seperti berbicara tentang efektivitas hukum di dalam masyarakat hukum di dalam masyarakat dan penelitian. Empiris ini juga disebut sebagai penelitian sosiologis atau penelitian lapangan. Jadi dapat kita katakan jika pada penelitian dogmatis itu melihat suatu permasalahan dari sudut pandang hukum, maka pada penelitian empiris itu hukum dilihat dari sudut pandang kegunaannya itu di masyarakat. Selesai. Demikian materi yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ahmad Fauzan MSI dan teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.